Kontrak pintar sangat populer saat ini. Tapi apakah mereka dan masalah apa yang mereka pecahkan? Istilah smart contract pertama kali digunakan oleh Nick Szabo pada tahun 1997 jauh sebelum Bitcoin diciptakan. Dia adalah seorang ilmuwan komputer yang kehilangan sarjana dan kriptografer. Jadi saya akan memberitahu Anda kata-katanya yang sebenarnya, tetapi secara sederhana dia ingin menggunakan buku besar yang didistribusikan untuk menyimpan kontrak. Sekarang kontrak pintar sama seperti kontrak di dunia nyata. Satu-satunya perbedaan adalah mereka sepenuhnya digital. Faktanya, kontrak pintar sebenarnya adalah program komputer kecil yang disimpan di dalam blockchain. Mari kita lihat contoh untuk memahami cara kerja kontrak pintar. Anda mungkin akrab dengan Kickstarter, platform penggalangan dana besar. Tim produk dapat membuka Kickstarter untuk membuat serangkaian tujuan pendanaan proyek dan mulai mengumpulkan uang dari orang lain yang percaya pada ide tersebut. Kickstarter pada dasarnya adalah pihak ketiga yang berada di antara tim produk dan pendukung. Artinya keduanya harus mempercayai Kickstarter untuk menangani uang mereka dengan benar. Jika proyek berhasil didanai, tim proyek mengharapkan Kickstarter memberikan uang mereka, sebaliknya pendukung ingin uang mereka disalurkan ke proyek jika sudah didanai atau mendapatkan pengembalian dana ketika belum mencapai tujuannya. Baik tim produk maupun pendukungnya harus mempercayai Kickstarter, namun dengan kontrak cerdas kita dapat membangun sistem serupa yang tidak memerlukan pihak ketiga seperti Kickstarter. Jadi mari kita buat kontrak pintar. Untuk ini, kita dapat memprogram kontrak pintar tersebut sehingga dapat menampung semua dana yang diterima hingga tujuan tertentu tercapai. Pendukung suatu proyek sekarang dapat mentransfer uang mereka ke kontrak pintar. Jika proyek mendapat pendanaan penuh, kontrak secara otomatis meneruskan uang tersebut ke proyek dan jika proyek gagal memenuhi tujuan-tujuan ini maka uang secara otomatis akan kembali ke pendukungnya dengan cukup luar biasa. Benar dan karena kontrak pintar disimpan di dalam blockchain. Semuanya terdistribusi sepenuhnya dengan teknik nomor satu yang mengendalikan uang. Tapi tunggu sebentar. Mengapa kita harus mempercayai kontrak pintar? Ya, karena kontrak pintar disimpan di blockchain. Mereka mewarisi beberapa properti menarik. Mereka tidak dapat diubah dan didistribusikan menjadi tidak dapat diubah setelah kontrak pintar dibuat. Itu tidak akan pernah bisa diubah lagi. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke belakang Anda dan merusak kode kontrak Anda. Dan didistribusikan berarti keluaran kontrak Anda divalidasi oleh semua orang di jaringan. Jadi dengan satu orang tidak dapat memaksa kontrak untuk mengeluarkan dana karena orang lain di jaringan akan melihat upaya ini dan menandainya sebagai tidak valid. Merusak kontrak pintar menjadi hampir mustahil. Kontrak pintar dapat diterapkan pada banyak hal berbeda, tidak hanya pada crowdfunding. Terima kasih, misalnya bisa menggunakannya untuk mengeluarkan pinjaman atau menawarkan pembayaran otomatis. Perusahaan asuransi dapat menggunakannya untuk memproses klaim tertentu dan perusahaan pos dapat menggunakannya untuk pembayaran pada saat pengiriman dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekarang Anda mungkin bertanya-tanya di mana dan bagaimana saya bisa menggunakan kontrak pintar. Saat ini ada beberapa blockchain yang mendukung kontrak pintar, tetapi yang terbesar adalah Ethereum. Itu secara khusus dibuat dan dirancang untuk mendukung kontrak pintar. Kontrak pintar dapat diprogram dalam bahasa pemrograman khusus yang disebut Solidity. Bahasa ini khusus dibuat untuk Ethereum dan Anda menggunakan sintak yang menyerupai JavaScript. Perlu juga dicatat bahwa Bitcoin juga memiliki dukungan untuk kontrak pintar. Meskipun jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Ethereum.